Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Erwila dengan NIM E1R022134 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Di sini ada 4 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu pertama tentang pengertian, hakikat, dan kedudukan wawasan Nusantara. Yang kedua yaitu Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang ketiga yaitu perwujudan wawasan Nusantara. Dan yang keempat yaitu otonomi daerah Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke sub pembahasan yang pertama, yaitu pengertian, hakikat, dan kedudukan wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Wawasan berarti cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Beberapa pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Yang ketiga yaitu menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Kemnas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Selain itu juga, wawasan Nusantara merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama. Tujuan yang sama terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Dengan kata lain, sebagai wawasan nasionalnya, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh, dan lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan berbangsa dan bernegara Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan yang dimaksud di sini adalah wawasan negara sebagai suatu wawasan yang bersifat nasional bangsa Indonesia. Dalam paradigma nasional, wawasan Nusantara biasanya akan terlihat dari sertifikasinya, yaitu yang pertama, Undang-Undang 1945 berguna untuk landasan atau dasar konstitusi negara Indonesia dan mempunyai kedudukan sebagai dasar konstitusionalnya. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai konsep nasional atau berguna sebagai kebijakan nasional yang mempunyai sebuah kedudukan untuk menjadi dasar dari operasionalnya. Yang ketiga, berguna untuk visi nasional, berkedudukan sebagai dasar visional. Yang keempat yaitu Pancasila berfungsi untuk falsafah dan ideologi bangsa serta negara yang mempunyai kedudukan menjadi dasar ideal. Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Sub pembahasan yang kedua yaitu Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia dinamakan wawasan Nusantara yang secara umum didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bineka dan lingkungan geografinya yang berwujud dengan kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional dan turut serta menciptakan dalam ketertiban dan perdamaian dunia.
Dalam sub pembahasan yang kedua ini, ada 8 topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Dalam sistem kehidupan nasional Indonesia sebagai paradigma kehidupan nasional yang urutannya yaitu pertama, Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa dan dasar negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima yaitu politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional. Yang kedua yaitu peranan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dikembangkan peranannya yaitu untuk mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya, merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian. Yang ketiga yaitu wajah wawasan Nusantara. Dalam hubungan itu dapat dikatakan bahwa geopolitik Indonesia hanya satu yaitu wawasan Nusantara, tetapi wajahnya lebih dari satu yaitu ada 4 wajah. Yang pertama, wajah wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional yang melandasi konsepsi ketahanan nasional. Yang kedua sebagai wawasan pembangunan nasional. Yang ketiga sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Dan yang keempat yaitu sebagai wawasan kewilayahan. Yang keempat yaitu wilayah sebagai ruang hidup. Ruang hidup satu negara meliputi darat, laut, dan udara. Antara satu negara dengan negara lain memiliki wilayah negara yang tidak sama. Setiap negara memiliki kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Pedoman tersebut sebagai pandangan atau wawasan yang menjamin persatuan dan kesatuan. Yang kelima yaitu konsep geopolitik. Konsep geopolitik merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Yang ketujuh yaitu teori-teori geopolitik. Teori yang pertama yaitu teori Friedrich Ratzel, negara seperti organisme yang hidup. Yang kedua, teori geopolitik Rudolf Kagelan, negara adalah suatu organisme bukan hanya mirip. Pandangan Ratzel dan Kagelan hampir sama. Keduanya mengajukan paham ekspansionisme yang melahirkan ajaran ada kekuatan. Yang ketiga, teori geopolitik Karl Hofstadter melanjutkan teori Ratzel dan Kagelan. Jika jumlah penduduk satu negara bertambah, maka negara harus memperluas wilayah dengan bermacam cara. 4. Teori Hallrolf Mechinder, yaitu penguasa daerah-daerah jantung dunia. Yang kelima, teori geopolitik Alfred Thayer Mahan perlu memanfaatkan dan mempertahankan sumber daya laut juga akses laut. Yang keenam, teori geopolitik Giulio, William, Savarsky, dan Fuller, yaitu kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Yang ketujuh, teori geopolitik Nicholas Spiegelman, dikenal dengan teori daerah batas. Yang kedelapan yaitu paham geopolitik bangsa Indonesia. Di dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yang tidak saja secara fisik tetapi secara keseluruhan. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang berbineka, penyelenggaraan NKRI bersumber dan bermuara pada landasan ideal, pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang 1945. Bangsa Indonesia selalu terbuka menjalin kerjasama antara bangsa yang saling menolong dan saling menguntungkan, semua dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Pembahasan yang ketiga yaitu perwujudan wawasan Nusantara. Ada 2 topik yang akan dibahas yaitu pertama, perumusan wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai GBHN. Dalam ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi,
perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang kedua yaitu batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini meliputi wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara. Tujuan dan manfaat wawasan Nusantara. Ada dua tujuannya, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Tujuan keluar yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam hidup yang berubah dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling menghormati. Manfaat wawasan Nusantara yaitu diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya, penerapan wawasan Nusantara sebagai menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah, dan wawasan Nusantara sebagai menjamin salah satu sarana integrasi nasional. Selanjutnya kita masuk ke sub pembahasan yang keempat atau terakhir, yaitu otonomi daerah Indonesia. Apa sih otonomi itu? Otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani. Auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Secara sederhana, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat untuk praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kaitan wawasan Nusantara dengan otonomi daerah. Jadi, otonomi daerah memberi kekuasaan kepada daerah untuk mengelola dan mendapatkan potensi sumber daya alam uang sesuai dengan proporsi daya dukung yang dimiliki oleh daerahnya. Dengan demikian, tidak ada kecemburuan dan ketidakadilan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa dan keutuhan negara nasional. Persimpangan untuk tetap perlunya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah ini merupakan modal penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan otonomi daerah, atau dengan kata lain, otonomi daerah tidak bertentangan dengan prinsip wawasan Nusantara. Otonomi dan desentralisasi adalah cara atau strategi yang dipilih agar penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia ini dapat menghasilkan pembangunan yang berkeadilan dan merata di wilayah tanah air Indonesia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.